Ibnu Qayyim itu salah satu ulama besar di zamannya. Murid langsung dari Ibnu Taimiyah, meskipun beliau nggak nulis buku psikologi kayak zaman sekarang. Tapi tulisan-tulisannya banyak ngebahas soal hati, jiwa, dan kepribadian manusia. Misalnya di buku Madarij al-Salikin sama Ighatsat al-Lahfan, beliau bahas dalam banget soal perjalanan spiritual dan kondisi batin manusia, konsep jiwa nafs, dan tingkatannya. Menurut Ibnu Qayyim, jiwa manusia itu ada 3 tingkat utama. Dan ini juga disebut di Al-Quran, nafs amarah bi'al-su. Ini jiwa yang suka nyuruh ke hal-hal buruk. Orang yang jiwanya di tahap ini gampang banget tergoda, nurutin hawa nafsu, dan sering ngelakuin dosa, nafs lawamah. Nah, jiwa ini udah mulai sadar, mulai nyesel kalau ngelakuin dosa dan pengen berubah. Jadi kayak ada perasaan bersalah dan ingin introspeksi diri, nafs mutmainnah. Ini tingkatan paling tinggi, jiwanya tenang, deket banget sama Allah, nurut sama syariat, dan udah damai. Jiwa kayak gini disebut di Quran sebagai jiwa yang akan kembali kepada Tuhan dengan ridha dan diridai. Ibnu Qayyim bilang, perjalanan spiritual manusia itu kayak naik tangga dari yang paling bawah AMM, rah, sampai ke atas mutmainnah. Tapi prosesnya panjang, butuh perjuangan lawan hawa nafsu, banyak berzikir, taubat terus-menerus, dan rajin ibadah. Hubungan antara ruh, qalb, dan akal, menurut beliau, kepribadian manusia itu terdiri dari 3 komponen utama. Ruh, ini bagian paling dalam dari manusia, ditiup langsung oleh Allah. Ruh ini sumber kehidupan dan spiritualitas. Qalb, hati, ini pusat kesadaran dan tempat spiritual. Hati bisa sehat atau sakit. Kalau hatinya dekat sama Allah, seluruh hidup jadi baik. Akal, ini alat buat mikir dan bikin keputusan. Tapi akal itu harus ikut arahan wahyu, biar nggak nyasar atau malah menyesatkan. Kata Ibnu Qayyim, kepribadian yang sehat itu kalau hatinya nurut sama Allah, ruhnya connect ke Allah, dan akalnya jalan sesuai petunjuk wahyu. Penyakit hati dan terapi jiwa. Beliau juga bahas banyak soal penyakit hati, kayak iri, sombong, pamer, cinta dunia berlebihan, sama syahwat yang kelewat batas. Menurutnya, penyakit kayak gini lebih bahaya dari penyakit fisik, karena bisa bikin rusak iman dan akhlak. Terapinya gimana? Ini versi Ibnu Qayyim. Banyak dizikir dan tadabur Al-Quran, taubat, dan evaluasi diri, doa dan minta perlindungan sama Allah, ibadah yang ikhlas dan rutin, hindari lingkungan buruk yang bisa ngerusak jiwa. Intinya, kondisi hati itu sangat tergantung sama seberapa dekat kita sama Allah. Relevansi dengan psikologi modern. Meskipun beliau hidup ratusan tahun lalu dan gak pakai istilah psikologi modern, tapi pemikirannya relevan banget buat psikologi spiritual sekarang. Kayak konsep jiwa bertingkat, penyembuhan jiwa lewat ibadah, dan pentingnya sinergi antara akal, hati, dan ruh. Itu semua bisa jadi fondasi buat psikologi Islam hari ini.